Berkisah, seorang gadis cantik bernama Jairim baru saja kehilangan sang ayah yang membuatnya terpaksa tinggal bersama ibu tiri, juga dua kakak tirinya yang usil. Bersamaan dengan brosur kerja dari klub sosial Cundang Heaven, sang ayah hanya mewariskan sebuah surat yang memintanya untuk menjadi Cinderella dan mencari suami kaya yang kelak mencintainya. Bersamaan dengan mimpi labu yang berarti kekayaan dan kebahagiaan, Jairim akhirnya menerima ajakan sahabatnya bernama Sonjung untuk menghadiri pernikahan yang diadakan di Cundang Heaven. Namun melihat mempelai wanita dituntun oleh sang ayah, membuatnya teringat akan sang ayah yang takkan pernah bisa menuntunnya. Di sisi lain, sosok lelaki bernama Shaimin adalah seorang CEO dari Cundang Heaven. Ia adalah sosok lelaki penuh prinsip dengan prinsip kuat bahwa wanita adalah sebuah batu. Dalam momen hilangnya kepala keluarga, sang ibu yang tengah hamil, juga rumah mereka yang telah digadaikan, membuat Jairim terpaksa pindah bersama keluarganya ke tepi kota. Ia juga harus sekamar dengan kakak keduanya bernama Haojin yang tak pernah berhenti makan, bagaikan vegetarian yang selalu kelaparan. Akhirnya, nasib hidup juga pembayangan masa depan yang sangat suram membuat Jairim mau tak mau menerima nasihat sang ayah untuk mencoba peruntungannya sebagai Cinderella. Dimulai dengan olahraga demi tubuh ideal dengan tuntunan mentor tua penggiat olahraga. Namun tak cukup dengan olahraga, Jairim memutuskan untuk diet, namun di malam sebelum wawancara, Jairim akhirnya menyerah dan melepas semua lapar yang ia rasakan. Alhasil, olahraga dan dietnya selama ini berakhir dengan wajah bengkak di esok hari. Namun meski begitu, Cinderella tetap memulai hari dengan senyuman, mencari sebuah peluang hidup dan bertemu dengan suami kaya. Bersamaan dengan semangat dari sahabatnya, Cinderella menjatuhkan sepatunya yang tak kaca dan bertemu dengan seorang pangeran tampan yang membawakan sepatunya, lalu mengucapkan sepatah kata yang tak pernah ia kira. 고소하겠습니다. Insiden sepatu Cinderella itu akhirnya membuat Jaimin sangat marah dan hendak menuntut Jaimin atas sepatunya yang tepat sasaran. Namun Jairim juga tak bisa menahan kesal dan menunjukkan dominasinya sebagai gadis cantik yang tidak kenal takut. Dengan senyum yang kembali terukir, Jairim percaya diri akan mendapatkan pekerjaan. Namun seketika ia terpaku dengan sosok pemimpin perusahaan yang ternyata adalah pangeran yang baru saja ia lawan. Meski hendak kembali direndahkan, Jairim kembali melawan dan memilih untuk pergi di detik itu. 가다가 나의 벼락이 네 정수리부터 똥꼬까지 뚫고 지나가라! Alhasil, sikap Jairim yang tak kenal takut mulai menghantui Jaimin dan mengajarnya sampai hati yang terdalam. Kegilaan itu akhirnya membuat keputusan aneh, di mana Jaimin akhirnya menerima Jairim di perusahaan. Esoknya, hari pertama dibuka dengan senyuman kapitalis, juga saran Jairim tentang sabuk pahlawan lucu yang Jaimin gunakan. 이 벨트 하고 있으면 아무 여자도 안 다가올 테니까. Berlanjut dengan pesta penerimaan yang mengungkap impian aneh Jairim yang ingin mencari suami kaya. Dan hal itu membuat Jaimin sangat kesal. 신데렐라! Akhirnya, mereka sepakat untuk menentukan kelanjutan nasib pekerjaan Jairim dengan pertarungan. Dimulai dengan adu panco, Jairim terpaksa harus mengakui kekalahan, juga tanpa sadar menguak tentang masa lalu Jaimin yang membuat jarinya terluka.
Beruntung, dalam pertarungan adu minum, Jarim menang dengan sangat mengerikan. Chaemin terpaksa kalah kala itu, lalu berakhir dengan Jarim yang resmi menjadi pekerja tetap. Chaemin menyalahkan impian Jarim yang ingin menjadi Cinderella dan bekerja hanya untuk mencari suami kaya. Namun Jarim dengan tulus menjawab bahwa mungkin hanya itulah satu-satunya cara agar ia dan keluarganya bisa tetap hidup dan bertahan. Tiba-tiba Jarim menjadi aneh, tersebab dirinya yang sudah tak tahan lagi untuk buang air. Di tengah drama kebingungan akan WC yang jauh, Chaemin yang sebelumnya adalah seorang pangeran arogan dengan sejuta wibawa, seketika berubah menjadi pelayan setia dan pemberani. Momen itu membuat Jarim merasa malu dan salah tingkah. Tiba-tiba panggilan sayang muncul dari sosok seorang wanita yang dengan jelita mengaku bahwa Chaemin adalah tunangannya. Malam itu, Jarim memutuskan untuk pergi dan pertikaian pun mulai terjadi. Ternyata, mereka hanya sepakat untuk memiliki status tunangan sehingga bisa menikmati hidup mereka tanpa gangguan. Mengingat semua kejadian di hari itu, Jarim menceritakan kejadian itu pada Sonjung, juga Sonjung yang merilis klip audio buku terbaru. Esoknya, pertemuan kedua dibuka dengan panggilan sayang. Juga sedikit rayuan bahwa Jarim akan mengincarnya jika ia belum bertunangan. Namun Jarim dengan gagah berani langsung menolak dan ogah untuk mengincar psikopat payung seperti Chaemin. Hari itu, Jarim memulai tur perusahaan di mana Chundang Heaven berisi ruangan orang-orang kaya dengan status MKKB. Ruangan seni dan budaya, juga taman Heisi tempat para orang kaya berkumpul dan berbincang. Dalam momen romantis yang akan terjadi, musik seketika terganti dengan audio buku dari Sonjung dan hal itu membuat mereka salah tingkah, lalu berakhir dengan tragedi tak terduga. Jarim mencoba menjelaskan tentang sahabatnya yang merupakan artis pengisi suara. Jarim juga meminta untuk memberinya pekerjaan utama agar ia bisa memulai impiannya mencari suami kaya. Sepulangnya di hari itu, Jarim teringat akan perkataan tunangan Chaemin untuk mendatangi pavilion Sowang dan meminta doa agar bisa bertemu dengan suami kaya yang mencintainya. Meski ditolak oleh kakak keduanya untuk meminjam uang, Jarim akhirnya berhasil meminjam uang dari teman kerja kakak pertamanya yang jatuh hati pada sang kakak dan meminta Jarim untuk mencarikan ukuran cincin kakaknya. Jarim akhirnya mendapatkan uang itu yang ia gunakan untuk meminta doa pada dukun cinta. Sementara itu, Chaemin akhirnya mendengarkan audio Sonjung juga memberi like untuk video itu. Cerita yang ia dengar seketika mengingatkannya pada Jarim yang membuatnya mulai waspada tentang hatinya yang mungkin saja jatuh cinta. Besoknya, bersamaan dengan panduan berupa catatan keinginan juga doa dari dukun cinta, Jarim dipandu takdir untuk bertemu dengan seorang pangeran kaya yang ia cari selama ini. Dalam takdir pertemuan, Jarim dipertemukan dengan seorang pangeran bernama Baekdo
yang merupakan produser film tersukses dengan hati dan perhatian yang tampak tulus pada Jae-rim. Hal itu membuat Jae-rim mulai merasa yakin bahwa Baekdo adalah pangeran kaya dan baik hati yang ia cari selama ini. Di sisi lain, Jaemin hanya bisa menatap dari kejauhan, juga rasa cemburu yang mulai tumbuh di hatinya. Jae-rim juga memaksa untuk mengizinkan Baekdo bergabung dengan klub sosial Chundang Heaven. Didesak dengan Ban-a yang sangat setuju, Jaemin hanya bisa menuruti keinginan Jae-rim. Ia juga harus melawan ego di hatinya dan memungkiri bahwa ia memiliki perasaan pada Jae-rim. Alhasil, Jae-rim akhirnya berhasil mempertahankan Pangeran Baekdo. Dalam dilema di hatinya, Jaemin memutuskan pergi ke tempat berisi kenangan masa lalu yang membuatnya sadar bahwa Jae-rim sangat mirip dengan sosok yang berharga di hidupnya. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa ia mulai menyukai Jae-rim. Malam ditutup dengan bayang-bayang Jae-rim yang kembali menghantui, mengejarnya hingga ke dalam mimpi yang memalukan. Esoknya, Jae-rim tetap dengan desakan dan kerjaan dari Jaemin yang kekanak-kanakan. Ia harus mengurus persiapan penyambutan Baekdo sebagai anggota baru sendirian, juga mengganti semua karya seni yang ada. Alhasil, Jae-rim menjemput bakat melukisnya di masa lalu dan menyelesaikan semuanya sendiri. Sampailah pada hari penyambutan, Jae-rim akhirnya berhasil mempersiapkan semuanya, juga sambutan hangat dari Baekdo bersamaan dengan rayuan-rayuan manisnya pada Jae-rim. Malam menjelang, Jae-rim hadir dengan tampilan yang berbeda, menjadi permata yang membuat Jaemin terpaku. Namun alih-alih untuk dirinya, pesona Jae-rim di malam itu ditujukan untuk Pangeran Baekdo yang telah menantinya. Meski berbahagia dengan harapannya yang mungkin bisa tercapai, Jae-rim seketika hancur ketika Baekdo bertemu dengan para tuan putri yang lain dan mereka menjelekkan Jae-rim atas impian sampahnya untuk menjadi Cinderella. Meski Jae-rim mencoba untuk tetap kuat, kejadian tak terkira kala itu membuat Jae-rim sangat malu dan ia tak ingin lagi menggapai pangerannya. Di tengah rasa malu yang sudah sangat merendahkannya, Jae-rim tak mau lagi menggapai pangeran itu hingga pangeran lain datang menenangkan hatinya lalu menggapainya. Alhasil, kejadian itu membuat Ban-a sangat marah lalu membuat semua orang terpaku seketika. Dalam cinta segitiga yang menyelimuti Cinderella, sang pangeran akhirnya menyelamatkannya. Jae-rim hanya bisa berterima kasih dengan tulus dan meminta Jaemin untuk segera menemui tunangannya. Dan di detik itulah, Jaemin menjelaskan bahwa hubungannya dengan Ban-a bukanlah hubungan berdasarkan hati dan cinta. 걔가 내 약혼자긴 한데 서로 좋아하는 사이 아니야. Jaemin lalu meminta Ban-a untuk tak terlalu mengurusinya, mengingat hubungan mereka yang tak memiliki rasa sedikit pun. Ia juga bertemu dengan Baekdo yang mengatakan pada Jaemin bahwa orang seperti mereka tidak akan bisa mencintai Jae-rim. Ternyata, Baekdo di masa lalu adalah si miskin yang direnggut cintanya oleh orang kaya. Kala itu, Jae-rim kembali direndahkan tatkala meminta maaf dengan tulus. Ia mulai meragukan dirinya yang mungkin saja tak pantas untuk dicintai dan bermimpi menjadi Cinderella. 잘못하지 않았는데 잘못했다 말하는 거 없는 사람들 특징이에요. Dalam ruang hati yang sangat menyakitkan, Jae-rim mengatakan pada Jaemin bahwa dunia adalah tempat yang tidak adil, di mana ia selalu direndahkan, diinjak seakan tidak berharga, dan menjadi pusat dari luka hanya karena kekurangan.
Mendengar semua itu, Jaemin akhirnya memberanikan diri untuk menghancurkan batas sosial dan mengikuti kata hatinya untuk membantu Cinderella tetap tegar dan bertahan. Jaemin mengatakan bahwa ia tak membenci impian Jaerim untuk dicintai dan merubah nasibnya dari cinta yang ia temui. Ia akan membantu Jaerim untuk mendapatkan cinta yang ia cari. Meski kesal dengan ciuman yang tidak disangka-sangka, Jaerim tetap merasa gembira karena Jaemin telah membantunya untuk kembali meraih harga dirinya. Malam itu, Jaemin bercerita pada gurunya bahwa ia mencintai seorang wanita dengan impiannya untuk menjadi Cinderella. Wanita itu sangat mirip dengan ibundanya yang berakhir pergi meninggalkan ia dan sang ayah. Hal itulah yang membuat Jaemin hanya akan membantu Jaerim untuk mendapatkan cinta karena ia takut akan ditinggalkan seperti yang dilakukan ibunya pada sang ayah. Esoknya, hari-hari berlalu dengan kesaltingan, juga interogasi karyawan yang membuat mereka sangat kesal. Namun di tengah bayang-bayang ciuman romantis itu, Pangeran Baekdo kembali datang dengan perhatiannya, meluluhkan hati Jaerim, lalu meminta Jaerim untuk bertemu di studionya. Hari itu juga menjadi deklarasi perang dua pangeran tentang siapa yang akan menjadi orang yang kelak Jaerim cintai. Di sisi lain, Jaerim mulai kebingungan dengan dua pangeran kaya yang kini memperebutkannya. Akhirnya, dengan saran salah satu teman kerjanya, Jaerim memulai strategi tipuannya untuk mengetes perasaan Jaemin sebenarnya dengan merayunya untuk kembali mengulang momen di malam itu.